Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Tecno Pova 4. Kalau rasanya pernah nonton video yang sama, bukan, itu yang Pro. Ini yang Tecno Pova 4 yang harganya lebih murah di kurang lebih sekitar 2,3 juta rupiah. Ya, chipset atau SoC atau prosesor tetap Helio G99, RAM-nya tetap 8 GB dan baterainya tetap 6000 mAh, layarnya juga masih sama 90 Hz dan dia masih punya NFC. Yuk, kita lihat bagaimana kemampuan yang versi lebih murah ini. Ya, di akhir tahun 2022 ini sepertinya pasaran smartphone 2 jutaan semakin seru nih. Beberapa smartphone yang spesifikasinya unik-unik, asik-asik tiba-tiba meramaikan kelas harga ini. Salah satunya ya si Tecno Pova 4 ini. Oke, mari kita langsung aja bahas mulai dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Tecno Pova 4-nya. Lalu tetap ada chargernya. Ada chargernya dan ada chargernya. Gini dong, 18 watt tapi ada chargernya ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada handsfree-nya juga. Kemudian soft case ada juga, screen protector tentunya ada, dan SIM tray ejector serta paket dokumen. Jadi ini masih paket lengkap lengkap dengan handsfree juga masih ada di sini. Nah, dari bodi sepintas desainnya mirip banget dengan Pova 4 Pro. Ya, Tecno menggunakan pola garis-garis yang sama untuk kedua smartphone ini ya. Tapi di Pova 4, bodi belakang smartphone ini flat, tidak membentuk pola mengikuti garis-garis yang ada. Sebagian besar bodi belakang ini menggunakan finishing matte atau doff atau ya inilah yang tidak licin itu ya. Sementara untuk area kamera pakai finishing glossy. Ini membuat karakternya unik ya. Nah, bagian yang matte ini nggak mudah kotor, bener-bener nggak mudah kotor, nggak mudah meninggalkan sidik jari di sini. Sementara untuk bagian glossy ya bisa ada sidik jarinya, tapi ya bagiannya cuman kecil banget kok, dekat kamera aja. Beralih ke frame, Tecno tidak menggunakan desain frame yang bener-bener flat di sini. Dia menggunakan diamond cut untuk membuat frame dan bodi belakangnya tidak membentuk sudut yang terkesan kasar di sini. Asik ya. Nah, bodi belakang dan frame dari smartphone ini terbuat dari polikarbonat. Wajar, mengingat harganya. Ya jangan berharap ini tiba-tiba mau pakai besi atau metal ya, jangan ya, harga segini. Layar smartphone ini juga flat, tapi Tecno menggunakan bezel di sekitar layar untuk memperhalus pertemuan antara layar dengan frame. Jadi secara keseluruhan ini akan membuat smartphone ini jadi relatif nyaman untuk dipegang. Untuk bezel layar memang belum terlihat tipis, khususnya di bagian bawah, tapi masih wajar lah ya untuk kelas harganya, apalagi kalau lihat nanti ya hasil performa dan lain-lainnya. Rasanya ini bisa diampuni. Lalu kemudian untuk opsi warna yang tersedia untuk smartphone ini adalah lava orange seperti unit yang kita pakai di pengujian kali ini. Lalu ada juga uranolith grey dan cryolite blue. Untuk dimensinya 170,6 mm x 77,5 mm dengan ketebalan 8,7 mm. Dan untuk bobotnya sekitar 215 gram. Ya, wajar ya. Baterai 6000 mAh, gede nih. Di kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas kosong. Di kiri ada SIM tray. Ini non-hybrid ya, jadi bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di bawah tentunya ada audio jack, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar flat 6,82 inci. Gede ya layarnya ya. Ini adalah panel IPS HD Plus atau 1640 x 720 pixel. Untuk refresh rate sampai dengan 90 Hz. Waktu kita coba di mode auto switch, layarnya bisa otomatis turun ke 60 Hz. 90 Hz ini hanya diaktifkan saat kita melakukan gerakan di layar saja. Sayangnya di mode auto ini refresh rate-nya terkunci di 60 Hz untuk beberapa aplikasi yang kami coba, termasuk Chrome dan Play Store juga. Jadi scrolling yang mulus itu hanya terasa di home screen, app drawer, menu setting, dan gallery. Lalu kami coba atur layar ke mode 90 Hz. Nah, beberapa aplikasi sekarang bisa jalan di 90 Hz, termasuk Chrome, Play Store, serta aplikasi kalender dari Google dan juga YouTube bisa ya. Menariknya kalau diamkan beberapa detik, refresh rate juga bisa tetap turun ke 60 Hz. Jadi sebetulnya auto atau bukan ya ini ya? Agak aneh ya. Nah, kalau melihat ini sebaiknya layar diatur aja ke 90 Hz nih kalau kalian emang suka yang licin-licin gitu ya. Kan bisa menikmati refresh rate 90 Hz-nya di lebih banyak aplikasi. Untuk brightness, hasil pengujian kami menunjukkan bahwa brightness-nya di indoor dalam ruangan itu sekitaran 465 nits. Ini udah lumayan terang
kurang nih. Sementara untuk color gamut, coveragenya mencapai 94,0% sRGB dan 70,1% DCI-P3. Nah, di sini tidak ada opsi preset tampilan untuk smartphone ini. Tapi rasanya ini kalau buat editing foto malah pas ya, karena layarnya tidak terlalu berlebihan warnanya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada earpiece di bezel atas layar. Oke, earpiece ini juga berfungsi sebagai speaker kedua dari smartphone. Iya, POVA 4 ini bahkan masih punya 2 speaker juga. Untuk kualitas memang bukan yang kelas-kelas flagship, tapi cukup lah ya. Paling enggak speakernya kalau bunyi kanan kiri ya, kalau kita buat nonton film atau buat main game. Ini udah oke banget lah untuk kelas harganya. Lalu kemudian di sini ada kamera selfie. Menariknya, dia ada di dalam sebuah punch hole di area atas tengah layar. Nggak salah, ini pakai punch hole. Yang Pro pakai notch, yang ini pakai punch hole. Ayo lo, punch hole tapi layarnya HD+. Menarik ya. Nah, ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 tentunya fixed focus. Perekaman video sampai dengan 2K 30 fps. Sayangnya nggak ada opsi 60 fps, tapi harga segini wajar sih ya, bisa 2K aja udah bagus. Ada lampu LED di bezel area kiri atas layar yang berfungsi sebagai flash untuk kamera selfie ini. Good. Keren. Lalu di sisi belakang kita lihat ini adalah kamera utamanya. 50 megapiksel main kamera f1.6 autofocus. Kamera ini menghasilkan foto 12,5 megapiksel dengan pixel binning tentunya ya. Kemudian kamera keduanya anggap bonus saja. Ini nggak pernah akan kalian pakai, mungkin dipakai sama si smartphone-nya, tapi kita nggak tahu kapan dipakai. Ini adalah AI kamera. Lalu ada dual LED flash. Nah, untuk perekaman kamera utamanya tadi, video sampai dengan 2K 30 dan menariknya masih juga ada opsi 1080p 60 fps di sini. Keren ya. Untuk slow motion bisa 720p, 120 fps atau 240 fps. Untuk fitur-fitur ada portrait, short video, super night, time lapse, 50 megapiksel foto, lalu ada Pro untuk foto. Nah, iya, masih ada mode Pro di sini. Oke, cuma kurang mode Pro buat video aja yang belum ya. Untuk spesifikasi di internal, ini SoC atau chipsetnya adalah Helio G99. Ini SoC yang baru pakai pabrikasi 6 nanometer. Ya, belakangan ini banyak yang pakai ya. Kenapa? Karena dia kenceng nih sebetulnya untuk kelas harga segini. Kalau ada yang pengen tahu spek lengkapnya dari SoC ini, cek videonya tentang si G99 ini ya. Untuk RAM, 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS 2.2. Oke, ini juga beda dengan yang Pro ya. Yang Pro 256, ini 128 ya. Tentunya untuk yang RAM dia mendukung yang namanya fitur memory fusion dengan opsi sampai dengan penambahan 5GB. Fitur ini secara standar tidak tersedia di versi firmware awal smartphone ya, tapi setelah ada update, fitur ini baru tersedia. Untuk baterai, 6000 mAh dengan charging di 18 watt, dilengkapi dengan STS Safety Battery Technology. Lalu untuk OS dia pakai HiOS 12 berbasis Android 12. Ada beberapa aplikasi bawaan Tecno yang dihadirkan di HiOS 12 ini, tapi jumlahnya bisa dikatakan tidak terlalu berlebihan sih ya. Notifikasi dari aplikasi bawaan tentunya masih ada ya, tapi nggak banyak dan karena notifikasi gampang lah matiinnya. Sayangnya emang belum ada penjelasan nih dari Tecno terkait berapa kali dia akan terima update. Ayo dong Tecno diperjelas berapa kali bakal dapat update ya. Nah, kemudian kita beralih ke sensor. Wah, ini lumayan lengkap nih ya. Accelerometer, proximity sensor, light sensor, e-compass, dan gyro berbasis hardware. Kami kira harga diturunkan ke 2,3 juta, gyronya tidak hardware, ternyata masih hardware juga di sini. Mantap ya. Untuk fitur keamanan tentunya tadi udah kita bahas, ada fingerprint scanner dan ada juga face unlock. Kemudian untuk konektivitas 2G, 3G, 4G. Ya, kan Helio G99 supportnya 4G dan 4G ini umurnya masih lumayan panjang kok ya. Bahkan jaringan 4G itu akan dibutuhkan untuk pengembangan jaringan 5G. Kita udah bolak-balik membahas soal 5G yang butuh 4G ini. Untuk Wi-Fi, dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Bluetooth-nya versi 5 dan masih ada NFC-nya tentunya di sini. USB bisa OTG? Bisa OTG. Lalu kemudian dia punya FM radio. Nah, ingat ya, headsetnya harus dipasang kalau mau pakai FM radio ini. Oh, kalau mau nanya apakah ini support video output? Ya, ini harga 2 jutaan. Jangan terlalu banyak minta ya. Nah, tentunya belum bisa support video output pakai kabel, belum sayangnya. Oke, sekarang kita masuk ke penguji
pengujian kita ke benchmark dulu. Antutu 8 di 320 ribuan, Antutu 9 367 ribuan. Tetap G99 banget nih ya. Geekbench 5 single core di 540 dengan multicore di 1684. Lalu kalau kita beralih ke CPU throttling test tanpa kipas, dia throttle ke 65% dalam pengujian selama 30 menit. Sebetulnya dalam 20 menit pertama masih stabil, tapi kemudian dia turun setelah itu. Sementara kalau kita pakein kipas, performanya bisa dipertahankan tetap di 88% selama tes setengah jam. Kemudian beralih ke 3D Mark Slingshot Extreme, kita lihat di sini grafik skornya ada 2515. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, nah kita stress lagi nih, base skornya di 1267 dengan lowest score di 1265. Konsistensinya tinggi di 99,8% untuk si GPU-nya ini. Lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 offscreen 1080p, dia dapat 26 fps. Nah, sekarang mari kita masuk ke gaming. Oke, Tekno menyebutkan bahwa smartphone ini adalah most valuable gaming phone. Mari kita lihat bagaimana kemampuan smartphone ini kalau buat main game ya. PUBG Mobile, sayangnya frame rate-nya ke limit sampai 40 fps. Enggak, bukan dia nggak kenceng, kerjasamanya aja yang belum ada nih dengan PUBG sepertinya ya. Jadi ketahan di balance ultra, hasilnya ya rata 40 fps aja. Padahal SoC-nya harusnya bisa banget ini buat yang satu nih. Sayang banget ya. Lalu kalau untuk gyro aiming gimana? Ya bisa dan responsif, akurat karena gyronya hardware di sini. Langka ya di kelas harga segini ya. Oke, lanjut ke Apex Legends. Lagi-lagi frame rate tertingginya hanya 40 fps aja. Saat kita coba pakai setting normal, game ini jalan rata di 40 fps. Ada kadang-kadang turun frame rate-nya, tapi nggak ada masalah lah sebetulnya. Sayang banget ya, harusnya ada kerjasama lebih erat lagi supaya frame rate-nya ini bisa lebih tinggi lagi. Karena SoC-nya sanggup ini harusnya ya. Lalu beralih ke Mobile Legends, frame rate tertinggi yang bisa diakses adalah 60 fps. Kita coba di setting High HD Shadow On dan frame rate-nya ya stabil di 60 fps. Lagi-lagi keentengan di sini. Nggak ada gejala penurunan, kita mainin lama juga nggak turun, nggak terus jadi melambat gitu. Nggak, tetap stabil ya. Lanjut ke Subway Surfer. Sayangnya game ini nggak bisa jalan di 90 fps, tetap nyangkut di 60 fps karena layarnya turun ke 60 Hz. Jadi langsung nyangkut. Ya kayaknya emang butuh kerjasama nih. Ayo dong Tekno kerjasama sama perusahaan-perusahaan game itu ya, sama developer-developer itu supaya bisa frame rate-nya tuh bisa dirasakan dengan nyaman di sini. Lalu Real Racing 3. Nah, kalau ini bisa nih layarnya di 90 Hz. Jadi frame rate-nya bisa naik ke 90 fps, membuat game balapan ini jadi terasa mulus pada saat dimainkan. Oke, kita masuk ke Genshin Impact. Tentunya settingnya di lowest 60 dan hasilnya di awal kita nyobain frame rate-nya di kisaran 40 sampai 48 fps. Tapi sayangnya setelah 10 menit dia turun ke kisaran 32 sampai 45 fps. Ini agak beda ya sama kakaknya yang Pro ya. Yang Pro lebih stable. Nah, kalau battle-nya panjang, frame rate-nya bisa turun ke dekat-dekat 30 fps dan ini bertahan sampai dengan 30 menit kita mainkan game yang satu ini. Ya kalau bicara frame drop pasti ada ya, karena ya semua smartphone yang mainin Genshin Impact itu pasti ada frame drop-nya, pasti gitu ya. Sesekali bisa nyentuh di bawah 30 fps, tapi secara keseluruhan sih mantap ya walaupun tanpa kipas. Nah, setelah lewat dari 30 menit kita ukur suhunya. Area terpanas itu ada di kanan atas layar dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Dan ada juga area panas di bezel bawah layar dengan suhu juga sekitar 38 derajat Celcius. Sementara di area lain di layar tuh suhunya rendah di 34 sampai 36 derajat Celcius, nggak nyentuh 40. Sementara di sisi belakang suhu tertinggi itu di area kamera dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Masih hangat aja sebetulnya, nggak nyampe panas. Nah, panas di sini terlihat cuma tersebar sekitar 1/4 area atas smartphone. Untuk area bawahnya di 36 derajat Celcius. Oke, karena penasaran, kita coba jalani lagi game ini pakai fan grip atau pakai kipas. Hasilnya, frame rate-nya bisa dipertahankan sekitar 40 sampai 48 fps. Nah, kalau lagi battle dia bisa turun ke 38 fps. Ya, jadi dengan menggunakan kipas, game ini tiba-tiba jadi lebih stabil nih frame rate-nya. Jadi ya kalau kalian mau pengen pakai yang satu ini ya, pastikan kalian siapkan kipas pendingin. Nggak mahal sih harusnya ya.
Oh ya, ada satu hal yang kami notice pada saat kita mainin game ya, bekas minyak dari sidik jari kita mudah sekali melengkat di area screen protector bawaan smartphone ini. Nah, saat udah kelamaan dan kalau memang kalian keringetan banget ya, itu bisa mengganggu sih, karena sensitivitas layarnya jadi agak terganggu, mesti dibersihin dulu gitu. Biasanya nggak kayak gitu ya, jadi kayaknya ini screen protectornya agak sedikit kurang menahan atau kurang oleofobik ya, kurang melawan minyak di sini ya. Oke, kesimpulannya, kalau buat gaming dia mirip dengan POVA 4 Pro, tapi memang kalau di Genshin Impact ya, dia butuh didinginkan supaya dapat performa yang lebih optimal. Untungnya kipas nggak terlalu mahal. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Tecno POVA 4. Jadi langsung aja kita mulai pengujian kameranya. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Dan seperti biasa, yang pertama saya pengen cari tahu itu adalah tentang kualitas mikrofonnya. Dan yang lagi kalian dengar sekarang juga adalah suara dari mikrofonnya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi kalau kalian pengen bikin video atau misalnya kalian pengen vlogging, belum punya mikrofon eksternal, hasil suaranya akan jadi seperti ini. Kalau saya boleh menilai, ya yang versi Pro-nya aja masih kurang mikrofonnya ya, apalagi yang non-Pro-nya. Alasan pertama yaitu dia masih single mikrofon, jadi dia cuma ada di satu sisi aja mikrofonnya. Ini saya pakai tangan doang ya. Jadi kalau pakai tangan doang tuh ada potensi ketutupan sama tangan. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya satu mikrofon ketutupan sama tangan, suaranya langsung hilang. Jadi ya karena cuma single mikrofon, kalian hati-hati aja kalau misalnya ngerekam video pakai smartphone ini. Yang penting mikrofonnya jangan sampai ketutupan aja. Dari segi kualitas sendiri ya udahlah ya, untuk kelas harga 2 jutaan sih saya nggak nuntut banyak. Masih bisa saya kompromi lah untuk kualitas mikrofonnya. Kalau memang kalian pengen kualitas suara yang bagus, saran saya sih pakai mikrofon eksternal aja. Mikrofon bawahnya sih masih belum oke lah untuk misalnya kalian pengen pakai vlogging gitu. Apalagi kalau mau ngelawan smartphone kelas 2 jutaan seperti dari Samsung gitu, itu belum ngelawan. Nah, kalau misalnya lagi di ruangan indoor, itu suaranya akan jadi seperti ini kalau pakai mikrofon bawaannya. Kalau buat saya sih masih kurang oke ya untuk kebutuhan seperti misalnya voice over. Jadi untuk pembahasan berikutnya saya voice over pakai mikrofon lain aja ya. Sekarang kita lanjut ke kualitas gambarnya sendiri. Untuk video selfie-nya ini saya ngerasa gambarnya agak kasar ya, kurang detail juga. Tapi personally masih ngerasa oke lah kalau kita mengatur ekspektasi kita sesuai harga. Ini 2 juta kecil loh harganya, jadi masih oke lah. Cuma satu hal aja sih dari saya untuk kamera selfie-nya ini, semoga bisa dicuning lebih baik dari segi warna. Warnanya ini nggak enak sih buat saya. Skin tone-nya ini jauh dari kata natural. Kalau dilihat dari warna daun-daun itu juga cenderung agak kuning ya. Hijaunya tuh kayak kurang natural juga. Agak sulit buat saya mendeskripsikannya. Intinya ya saya kurang suka lah sama keseluruhan warna yang dihasilkan kamera selfie-nya ini. Urusan stabilisasi video, di sini sudah tersedia Electronic Image Stabilizer atau kalau Tecno bilangnya fitur Ultra Steady. Kita mesti aktifkan dulu manual, baru videonya akan stabil. Tapi saat saya coba, gambarnya ini terlalu nge-crop ya, sampai-sampai wajah terlalu mepet sama frame. Untuk mengakalinya paling pakai tripod kecil atau tongsis ya. Sekarang kita coba cek kamera utamanya dan waduh. Astaga. Jadi ini adalah contoh video dengan efek sharpening mentok kanan. Pori-pori wajah terlihat jelas itu bukan detail ya. Harap dibedakan mana detail, mana ketajaman. Hati-hati saat lagi video orang, hasilnya sangat-sangat tidak mengenakan mata sih buat saya. Sebetulnya saat lagi merekam yang bukan orang, misalnya di area yang banyak pohon seperti ini, kelihatan juga kok kalau gambarnya itu kasar banget. Ogah saya pakai kamera utamanya untuk video kalau hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut dulu deh. Kamera utamanya ini punya kemampuan merekam di resolusi Full HD 60 fps. Nah, ini fitur langka nih untuk smartphone 2 jutaan masa kini. Karena video ini diekspor ke 30 fps, ini saya slow mo 50% aja ya untuk ngasih lihat mulusnya 60 fps. Kalau 30 fps di slow mo nggak akan semulus di 60 fps. Ya lumayan lah ya, tapi over sharpeningnya itu yang bikin aduh males banget asli. Oke, sekarang saya mau cek autofocusnya. Saat cahaya cukup sih aman ya. Mau di video Full HD 30 atau bahkan Full HD 60, autofocusnya ini masih cukup bisa diandalkan. Kalau udah kondisi gelap banget, nggak disangka-sangka autofocusnya masih bisa bekerja dengan baik ya. Memang nggak secepat pas lagi terang, cuman ini udah lumayan lah. Bahkan di mode 60 fps, autofocusnya juga masih bisa berfungsi. Oke, sekarang kita keluar lagi deh untuk cek kemampuan video low light-nya. Ternyata kamera selfie-nya masih lumayan ya. Nggak terlalu noisy, tapi ya gambar terasa agak pecah dikit aja. Ini sih masih lumayan bisa dipakai lah kamera selfie-nya. Saat dibawa jalan, efek jitternya juga minim. Kalau kamera utamanya seperti ini, jitter-jitter tipis masih ada, tapi ya untuk kelas harganya saya nggak banyak protes lah. Noise-nya minim,
Yang saya suka frame rate-nya belum turun ke 20-an FPS nih kalau di kondisi seperti ini. Nice. Tapi gambar memang sudah jelas akan berkurang detailnya ya. Di sini sih saya lihat udah agak soft, tapi anehnya kalau saya cek dengan wajah, efek oversharpening-nya jadi tidak terlalu terasa seperti saat siang tadi. Saya berasa low light videonya malah lebih bisa diandalkan ketimbang saat siang tadi. Nah, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Nah, ini juga aneh sih buat saya. Kalau di foto sih bagus hasilnya ya. Kamera utamanya tidak terasa oversharpening seperti di video tadi. Jadi untuk kebutuhan fotografi lumayan lah kamera utamanya ini. Sayangnya kamera selfie-nya kurang oke nih, karena gambarnya terlalu soft. Bahkan untuk di kondisi cahaya ideal sekalipun. Untuk low light, secara auto masih lumayan hasil fotonya, tinggal aktifkan fitur super night-nya aja jika dirasa butuh hasil foto yang lebih baik. Oke, kesimpulan. Pesan saya, untuk kalian yang mau beli smartphone ini, baiknya hati-hati sama ekspektasi kalian terhadap kemampuan kameranya. Memang sih ada beberapa kelebihan yang sulit dilawan seperti Full HD 60, video ada stabilizernya, autofokusnya masih cukup lancar saat gelap, hasil foto video juga masih lumayan saat low light. Tapi justru saat kondisi cahaya ideal, malah kameranya ini kurang bisa diandalkan buat saya. Jadinya agak aneh ya. Seperti belum beres tuningan softwarenya. Harga segini memang harga yang sulit sih untuk memutuskan smartphone mana yang pas untuk kalian. Smartphone lain mungkin ada yang kamera dan mikrofonnya lebih oke, tapi prosesornya nggak kencang. Atau seperti di sini, prosesornya kencang tapi kameranya agak kurang. Kalau fokus kalian adalah kamera yang bagus, saya mungkin belum bisa jadikan ini rekomendasi utama ya. Tapi apakah kameranya ini yang paling buruk? Ya nggak juga sih. Masih mencukupi lah untuk keperluan banyak orang. Asal ekspektasinya disesuaikan aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya. Lokal video playback 1080p videonya, kita bisa muter video ini sampai sekitar 22,5 jam. Wah, mantep. Tapi ingat, ini baterai 6000 mAh. Jadi sebetulnya kurang begitu hebat ya. Harapan kami sekitar 24-25 jam ya. Nah, tapi kalau untuk streaming YouTube 1080p 30 fps, baterai itu hanya berkurang 3% untuk streaming selama 30 menit. Di TikTok juga sama, selama 30 menit baterai hanya turun 3%. Ini irit sebetulnya, karena biasanya TikTok ini 30 menit bisa sekitar 4%, 5% ya. Genshin Impact lowest 60 fps, ini hanya berkurang 6% dalam 30 menit kita main. Nah, di sini efek dari baterai 6000-nya terasa banget nih. Baterai gede kalau buat gaming berasa benar memang ya. Oke, sekarang kita masuk ke charging. Ya, ini chargernya 18 watt, jadi jangan terlalu banyak berharap. 1% sampai 50% butuh waktu 56 menit. Sementara itu untuk sampai 100% dari awal itu butuh waktu hampir 3 jam. Atau tepatnya 2 jam 57 menit. Ya, lagi-lagi mengingat ini 18 watt dengan baterai 6000, ya lumayan wajar sih ya. Sedikit berharap chargernya bisa membuat dia ngecas di sekitar 2 jam lebih dikit. Tapi sayangnya ini lebih ke arah 3 jam kurang dikit nih ya. Jadi untuk ngecharge dia kayaknya sebelum tidur nih yang cocok nih. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix bagaimana? Dia udah Widevine L1, jadi bisa streaming sampai ke HD nggak ada masalah. YouTube bisa 1440p 60 fps. Ya, ini memang kayaknya batas atasnya Helio G99 ya. Lalu untuk Wi-Fi sharing ini tersedia, pakai menu personal hotspot. Sementara untuk haptic feedback, nah ini jangan berharap ini sama dengan kakaknya. Ini lebih panjang-panjang ya vibrasinya. Agak sedikit sulit untuk menggunakan ini. Mungkin mesti dicuning-cuning sampai kalian rasa cocok atau nggak usah dipakai aja. Ya disesuaikan lah ya. Ya wajar sih kalau harganya lebih murah ya pasti ada yang harus dikurangi. Oke, untuk harga resminya gimana? Nah, dia dipasarkan dengan harga resmi di 2.399.000, tapi ada promo di awal kemarin sampai di 2.299.000 di official online store-nya Tecno. Jadi dicari-cari aja. Siapa tahu walaupun sudah bukan masuk dalam penjualan awal tapi masih bisa nemu harga yang lebih miring itu ya. Oke. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, layarnya HD+. Ya, tapi tampilannya nggak burik sih sebetulnya ya. Dan ini sebetulnya wajar untuk harga segini dikasih HD+. Ya, lagian jadi lebih ringan juga sih harusnya ya. Tidak sampai terasa kurang tajam sebetulnya, cuma rasanya agak aneh aja HD+ di sini.
Kemudian kameranya itu sebetulnya cuma single kamera, nggak ada kamera fungsional seperti ultra wide di situ, nggak ada sayangnya ya. Kemudian nggak ada kepastian soal OS update-nya di sini. Lalu charging, aduh itu lama bener chargingnya ya. Tapi ya sudahlah ya, balik-baliknya perhatikan harganya dan kelebihan yang lain. Kemudian untuk mikrofon, ini hanya single mikrofon, cuma satu mikrofonnya. Jadi kalau kalian rekam video jangan sampai ketutup mikrofon yang itu, bisa hilang total suaranya. Kemudian lagi-lagi ini masih sama dengan kakaknya, masih belum banyak game yang bisa jalan di 90 Hz atau di atas 60 FPS. Bahkan beberapa game nyangkut di 40 FPS. Ingat, bukan karena performa, masalah kerjasama dan tuningnya aja di sini. Lalu untuk screen protector bawaan ini rasanya agak terlalu mudah kotor ya. Saya nggak tahu apa enaknya dibuka gitu atau ya sering-sering dibersihin aja. Kemudian bobotnya ini di atas 200 gram, jadi memang ini bukanlah smartphone yang ringan-ringan amat ya. Dari sisi kelebihannya tentunya dia pakai Helio G99 SoC 6 nanometer yang baru yang kenceng, walaupun 4G tapi dia kenceng ya. Performanya itu memang sedikit di bawah Helio G99 terkencang yang pernah kami tes, tapi nggak beda jauh amat gitu ya, terutama kalau didinginkan ya pakai kipas. Untuk RAM-nya 8GB, ini gede banget untuk kelas harganya. Ini membuat si Helio G99-nya jadi bisa mengekspresikan performanya dengan mantap di game-game berat sekalipun. Kemudian dia sudah menawarkan perekaman video di atas Full HD dan bahkan untuk kamera belakangnya ada Full HD 60 fps. Ini langka sekali ya. Terima kasih loh Tecno bikin standar di harga segini ya. Kemudian lagi-lagi dia punya dual speaker. Ya walaupun gak hebat-hebat amat, paling gak sudah dual speakernya. Lalu dia punya LED flash untuk kamera selfie-nya. Kemudian dia juga sudah mengusung hardware based gyro yang responsif dan akurat. NFC ada, FM radio juga ada, SIM tray-nya non-hybrid, jadi bisa 2 SIM card plus micro SD. Desain juga kekinian, walaupun ya memang ini mungkin ada yang suka, ada yang merasa ini terlalu gaming banget gitu ya. Tapi nggak masalah sih menurut kami, jadi bikin dia beda aja. Lalu kameranya tadi, kamera selfie-nya ada di posisi yang pakai punch hole. Nah lo, kakaknya aja nggak pakai punch hole. Buat kalian pencinta punch hole, mau yang murah nih, ada nih punch hole murah dan kenceng nih ya. Kemudian masih ada audio jack 3,5 mili dan handsfree-nya masih tersedia dalam paket penjualan. Bicara soal paket penjualan, ya tentunya charger masih ada, case masih ada, screen protector juga masih ada. Ya kalau dibandingkan dengan versi Pro, terlihat beberapa hal yang menurun di smartphone ini memang ada ya, seperti resolusi layar, charger, kemudian tipe layar hanya IPS aja, bukan AMOLED. Tapi terlepas dari itu, banyak sekali kesamaan antara kedua smartphone ini ya. Ini membuat POVA 4 dengan harga yang lebih terjangkau ini jadi tidak kalah menarik. Tentu saja kalau kalian jadi gamer, pastikan kalian siapkan kipas untuk menemani dia supaya performanya bisa lebih mantap dan lebih konsisten lagi. Untuk harga di kisaran 2,3 juta, kayaknya yang satu ini memang layak sekali untuk dilirik. Saya Dedi Irfan, Jakarta Ibu TV.